Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang senantiasa beristiqamah untuk menuntut memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mencintai kita semua dan semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga kita semuanya dijadikan husnul khatimah insyaallah. Dan marilah kita berdoa juga agar semoga kita mendapatkan berkah pada pertemuan kita ini. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-Ibu sekalian, kita melanjutkan materi kita hari ini. Kita sudah bahas kemarin tentang beberapa dampak perbuatan dosa menurut Ibnu Qayyim. Ya, kita sudah sampai ke nomor 18 ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Perbuatan dosa itu tidak akan pernah membuat kita tenang. Perbuatan dosa maksiat itu selalu membebani hidup kita, dan perbuatan pelanggaran akidah syariah itu tidak akan pernah menenteramkan batin kita. Yang terjadi adalah semakin besar kita melakukan dosa, semakin besar bintik-bintik hitam yang Allah tancapkan dalam nurani kita, sehingga pada saatnya habis, hilang semua cahaya itu, tertutupi kegelapan sehingga kita tidak bisa menemukan kebenaran, tidak punya sense, tidak punya rasa, tidak punya tenggang rasa, dan tidak punya rasa pengertian yang sangat dalam terhadap orang lain. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mewaspadai, jangan pernah kita membiarkan diri kita membiarkan diri kita itu larut dengan dosa. Sungguh pun dosa-dosa itu kecil. Karena antara lain disampaikan minggu lalu, ilmu dan rezekinya itu pasti akan seret. Adanya perasaan asing antara dia dan Allah. Jadi semakin terasing kita dengan Tuhan, dan Tuhan pun semakin mengasingkan kita, na'udzubillah. Kemudian segala urusannya menjadi sempit. Kenapa? Hati kita sumpak. Lalu hati, wajah, dan kubur menjadi gelap gulita. Karena yang memberikan cahaya kubur itu sesungguhnya adalah air wudu, kemudian juga ketentraman batin. Hati dan tubuhnya melemah, susah untuk melakukan ketaatan. Umurnya berjalan sia-sia. Tertanam benih dosa serupa sehingga dosa-dosanya beranak pinak. Melemahkan kehendak hati dan keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa ingin bertobat itu semakin sedikit. Lalu hina atau rasa jijik terhadap dosa hilang dari batinnya. Kita bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih membenci dosa, hina di hadapan Allah, lalu membahayakan orang lain dan juga binatang. Kemudian mewariskan kehinaan. Sampai di sini kita akan bahas ya,
Mewariskan kehinaan apa artinya? Yaitu orang yang membiasakan diri melakukan dosa, dia akan mewariskan pengalaman itu kepada anak-anaknya. Kita baca di koran ada suatu keluarga pesta narkoba di rumahnya. Bayangkan kakek, nenek, anak dan cucu habis makan, jadi makan seperti makan pisang, pesta narkoba itu. Ini kayak apa keluarga seperti ini? Mengendap di dalam hatinya sesuatu yang terbiasa ya. Kalau orang sudah terbiasa ketangkap dosa, susah untuk lepas. Selalu teringat untuk mengulangi lagi. Mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya, menghalangi diri, termasuk di dalam doa Rasulullah pernah kita jelaskan bahwa kalau ada doa generik disampaikan kepada orang, maka itu pun juga termasuk tidak mendapatkan doa umum itu. Kan biasa kan kita menggunakan huruf-huruf jamak berdoa. Ampunilah orang-orang Islam laki-laki dan perempuan. Dia tidak termasuk terampuni di dalam doa itu. Kenapa? Karena saking banyaknya dosanya. Tidak mendapatkan, dia dikecualikan di dalam pengampunan, doa-doa pengampunan dosa. 18. Orang yang terbiasa melakukan dosa mendapatkan berbagai siksaan dalam alam kubur. Di kuburan saja sudah mendapatkan siksaan, apalagi nanti di akhirat, ya di neraka. Banyak sekali hadis-hadis yang pernah kita baca di tempat ini. Ternyata pemandangan yang mulai mengerikan itu ialah di alam barzah, alam kubur. Seperti yang pernah ditunjukkan Rasulullah, ada orang yang tersiksa di kuburannya hanya lantaran menjadi provokator ketika ia hidup, tidak bersih ketika ia buang air. Itu ternyata berdampak pada keselamatan kita di alam barzah. Kemudian menimbulkan berbagai kerusakan di muka bumi, air, udara, ladang, buah-buahan maupun bangunan-bangunan lain. Jadi suka merusak, menghilangkan rasa malu, rasa cemburu dan rasa hormatnya kepada Tuhan. Tidak lagi malu melakukan dosa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Karena itulah dia binasa. Nauzubillah. Jauh dari perbuatan baik. Jangan berharap orang-orang yang berlangganan dosa, tidak pernah istighfar, akan melakukan kebajikan. Kebajikan dilakukan sejauh ada kepentingan terhadap kebajikan itu, tapi sulit untuk mendapatkan keikhlasan di situ. 23. Dampak dari dosa-dosa itu ialah menghalanginya dari pahala seperti pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Ya. Yang kemudian menghilangkan nikmat darinya. Orang melakukan kebajikan, nikmat. Kalau yang bersangkutan itu tadi melakukan kebajikan, enggak terasa nikmatnya. Kenapa? Karena sudah enggak ikhlas. Nikmat rasanya kita datang sekalipun hari libur, tapi kita tetap datang ke Masjid Sunda Kelapa. Begitu sampai kita bersyukur, bisa tadarusan, bisa sholat berjamaah. Sepertinya kita plong. Tapi bagi orang yang berlangganan dosa, ini kapan ini selesai? Kok lama banget? Padahal teman-temannya menganggap ini kok terlalu singkat. Dianya itu terlalu lama. Sering kan seperti itu. Lama sekali. Sementara yang lainnya, kok cepat sekali? Nah, menimbulkan ketakutan dan kengerian. Selalu dibayangi, dihantui oleh berbagai macam hal, dihantui bayangannya sendiri, dikejar-kejar oleh dosanya sendiri.
Tapi kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah Engkau ya Allah, kami memang melakukan dosa, kami akui, tapi Engkau menyaksikan saya serahkan diri ini kepadamu, kami sudah bertobat, ampunilah kami jika Engkau tidak ingin mengampuni kami. Terserah, jika Engkau akan memasukkan kami ke neraka-Mu, itu adalah hak-Mu, kami akan nurut. Tapi saksikanlah, seandainya Engkau pun memasukkan kami ke dalam neraka, akan saya persaksikan kepada para malaikat penjaga neraka bahwa meskipun aku di lembah neraka, aku tetap memanggil namamu, merindukan dirimu. Sedemikian cintanya terhadap Tuhan, tidak membedakan surga dan neraka. Yang penting baginya dekat dengan Allah. Apakah orang seperti ini akan dinerakakan oleh Allah? Enggak mungkin, Bapak Ibu. Orang setengah baik saja diampuni, apalagi orang sudah seperti itu. 28, membutakan mata hati. Ya. Kalau mata hati itu sudah buta, khatamallahu ala qulubihim, sulit untuk mendengarkan, sulit untuk melihat, dan sulit untuk merasakan petunjuk-petunjuk darinya. Orang mendapatkan pencerahan, dia tertutup, telinganya sudah budek untuk mendengarkan ajakan, matanya sudah buta untuk melihat kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Orang-orang seperti ini itu juga akan mempengaruhi manakala ada orang bersahabat dengannya. Karena itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, bukan melarang bersahabat dengan orang yang buta hatinya, tetapi hati-hati. Sejauh persahabatan kita itu berusaha untuk menyedot mereka, sejauh persahabatan kita itu diniatkan untuk mendakwai mereka, itu bagus. Tapi kalau kita mendekati orang itu hanya karena kita ingin mendapatkan manfaat duniawi, maka lebih baik cari sahabat lain. Ya. Dampak lain dari dosa itu yang ke-29, dia senantiasa berada di bawah kendali setan dan nafsu amarah yang mengajaknya melakukan keburukan dan meraih kenikmatan duniawi. Sudah dikendali setan, sudah kendali iblis, bahkan sudah tidak lagi menyedot energi iblis di situ. Sudah menjadi CS-nya iblis. Yang menjadi bikin repot iblis itu adalah orang-orang seperti kita. Begitu berdosa langsung istighfar, lepas lagi. Ketangkap, lepas lagi. Jadi ada dua yang tidak bisa didatangi iblis. Mukhlasun, orang yang sangat ikhlas. Dan yang kedua memang sudah buta hati, tidak perlu digoda lagi, memang sudah menjadi langganan rutin kita. Yang ke-30, menjatuhkan martabat dan kedudukan, bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya dan organisasinya. Hati-hati menggabungkan seseorang yang tidak jelas di dalam lingkungan, siapa tahu nanti itu akan merendahkan martabat keluarga kita sendiri. Kalau ada orang yang melamar anak ibu-ibu, bapak, saya kira ada kriteria hadis yang sangat penting. Lihat agamanya dulu kayak apa. Tidak tampan, tidak kaya, tapi agamanya Masya Allah. Ketimbang yang kaya raya, sarjana luar negeri, tapi peminum, ya, tidak pernah tersentuh air wudu, sekalipun tampan, percayalah itu tidak akan mendapatkan keturunan yang baik. Paling berapa bulan anaknya ditinggalkan. Kalaupun tidak ditinggalkan, la yamutu fiha wa la yahya. Mau dibilang masih bersama, enggak. Mau dibilang pisah juga enggak. Itu justru lebih menyakitkan. Lebih baik seandainya ada pengandaian, Bapak Ibu sekalian, biarkanlah anak perempuan kita, anak gadis kita itu tidak menemukan jodoh, tetapi
orang-orang yang sangat jelas di depan mata kita bakal menelantarkan anak-anak kita. Kita beri nasihat yang baik anak kita. Ini demi untuk kebaikanmu nak. Kami mendampingimu dan kami memahami. Toh nanti juga kalau jodohmu ada. Tapi yang penting kali ini kami memberikan pertimbangan. Hati-hati. Terlahir lagi anakmu nanti mungkin juga tidak akan menjadi anak soleh. Orang seperti itu nggak bisa menjadi imam di dalam lingkungan keluarga. Kenapa? Nggak pernah membaca Quran, hafal Al-Fatihah juga enggak. Bagaimana bisa menjadi imam keluarga? Apa yang bisa kita harap dengan laki-laki seperti ini? Sungguh pun mewah, kaya, dan jangan-jangan itu kekayaan orang tuanya juga. Nah, hati-hati di sini. Kemudian 31, segala predikat baik yang terganti oleh predikat buruk. Dulu namanya sangat menakjubkan, tapi setelah berlangganan dosa sudah sangat menjijikkan. Dulu namanya sangat tersohor, sekarang sudah sangat tercemar. Dulu enak didekati, sekarang bahaya mendekatinya. Na'udzubillah min dzalik. Sedapat mungkin semakin tua usia kita, semakin didekati banyak orang. Jangan dibalik. Dulu kita didekati orang, sekarang dijauhi orang. Manusia yang baik adalah semakin tua, semakin banyak diminati orang, didatangi orang. Ya. Lalu menghilangkan keberkahan ilmu, amal, rezeki, umur, dan apa saja yang dimiliki itu sudah enggak berkah lagi. Padahal ilmunya sangat pinter, ilmunya sangat dalam, tapi orang cuek terhadapnya. Kenapa? Karena dia tidak melihat ada berkah. Ilmunya mengatakan apa, tetapi perbuatan orangnya melakukan apa. Krisis wibawa. Amal yang dilakukan penuh dengan ria, dan rezeki yang diperoleh campur baur yang hitam dan yang putih, bahkan mungkin kebanyakan gelapnya. Umurnya sia-sia. Sudah orang salat Jumat, dia enggak salat Jumat. Subuh bangunnya jam 7 tanpa merasa dosa. Ya, inilah na'udzubillah min dzalik. Ke-33, mengkhianati hal yang paling dibutuhkan. Kita sangat membutuhkan tetangga, dia khianat. Kita sangat membutuhkan tokoh penasehat spiritual kita, enggak tertarik. Ya. Kita mendengarkan orang, ada mubalik, ada ustadz, ada kiai, bagus sekali bisa memberikan pencerahan. Dia sama sekali enggak tertarik tuh. Aku jaga rumah aja, pergi kalian ke sana. Nah, orang-orang seperti ini gelisah mendengarkan seruan kebaikan, senang mendengarkan seruan iblis. Kemudian yang ke-34, membuatnya jauh dari malaikat. Padahal malaikat itu pelindung. Membuatnya dekat dengan setan, padahal setan itu musuh. Iya. Apa yang bisa kita harap kalau kita bermusuhan dengan malaikat? Sementara malaikat itu sangat kita butuhkan. Makanya itu rahasianya, kata Rasulullah, jika ingin mengundang malaikat banyak di rumahnya, selalulah membunyikan suara azan. Selalulah rumahnya itu dipakai tadarusan. Dan Rasulullah mengatakan juga, jangan menjadikan rumahnya seperti kuburan. Rumah seperti kuburan tidak pernah kedengaran suara azan. Rumah seperti kuburan tidak pernah ada pengajian. Tidak pernah Al-Quran terdengar di dalam rumah itu. Tidak pernah ada salat jamaah di rumah itu. Maka rumah seperti kuburan itu
Yang terdengar adalah bentrokan, pertengkaran suami istri, pertengkaran kakak beradik, pertengkaran sesama pembantu, sesama supir. Jadi seperti arena pertarungan, rumah seperti arena perkelahian, rumah seperti arena tinju. Sudah bukan lagi baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah yang paling baik, rumah yang seperti masjid. Selalu dipakai salat berjamaah, makan berjamaah, gotong royong berjamaah, berzikir berjamaah, mengaji berjamaah, belajar berjamaah, nonton bareng berjamaah, melihat dakwah, mendengarkan tadarusan Saudi Arabia yang ada channelnya ya. Subhanallah. Maka itu rumah kita itu adalah idealnya gua kahfi kita. Rumah kita itu adalah gua Hira kita. Rumah kita itu mihrab kita. Rumah kita itu adalah surga kita. Jangan dibalik, rumah itu neraka kita. Rumah itu arena tinju kita. Rumah itu seperti pasar, tidak ada ketenangan. Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan demikian? Penghuninya menunggu terbit fajar supaya dia cepat pergi. Dia pergi paling awal dan dia pulang ke rumahnya paling terakhir. Itu pun numpang ganti baju, numpang mandi. Dia lebih indah tinggal di kantornya. Di kantornya lengkap, bikin kopi sendiri, bikin apa sendiri. Kenapa? Karena di rumahnya seperti neraka. Padahal di rumahnya ada anak-anaknya, ada cucunya di situ. Dia tidak enjoy lagi dengan anak-anaknya. Nauzubillah min dzalik. Tentu juga tidak serta-merta seperti itu. Pasti ada juga penyebabnya. Makanya itu kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian menjauhi orang yang terbenci di dalam rumah tangga. Contohnya anak-anak kita, terutama yang remaja. Bapaknya membenci, ibunya membenci, adik-adiknya membenci, kakaknya pun juga membenci. Semua membenci. Kenapa kok anak yang satu itu terbenci semua oleh penghuni rumah yang lain? Padahal anak yang dibenci tadi itu, dia juga tidak ingin melakukan itu, tapi kok prosesnya harus dilewati. Masa pubertas, masa remaja anak itu. Anak itu dia berada pada suatu proses menuju kematangan, dia berada dalam kebimbangan puncak. Jadi cara pendekatan kita terhadap anak remaja itu, jangan didekati dengan cara kekerasan, itu akan semakin lari. Lebih susah lagi ibu atau bapak kalau dia minggat, nggak mau pulang ke rumah. Wah, cari kanan kiri. Ya, akhirnya ditemukan juga, dibujuk. Tapi besoknya dimarahi lagi, dimaki-maki lagi. Itu memang perlu keteladanan merawat, mendidik, mendekati anak-anak remaja kita. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Kalau kita sukses mendekati anak-anak yang masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, maka insya Allah itulah akhir perjuangan kita sebagai seorang orang tua. Insya Allah anak-anak itu nanti akan menjadi anak soleh, solehah. Nah, memang kita harus bersabar. Jangan memaksakan anak kita lebih cepat menjadi dewasa melampaui usianya. Jangan memaksakan anak-anak kita menghilangkan masa kekanak-kanakannya, dan jangan memaksakan kehendak kita dianut persis oleh anak yang lahir jauh sesudah kelahiran kita. Lingkungannya pun juga sudah sangat berbeda. Tapi kita juga tidak boleh melakukan pembiaran terhadap apapun yang mereka ingin lakukan. Mendidik anak remaja perlu ada seni tersendiri Bapak Ibu sekalian. Dan inilah perlunya doa. Rahasianya para arifin, karena anak-anak remaja seperti itu kan nggak mau dengar nasihat kan.
Kalau mau dinasehati, dia tutup kamarnya, dia banting pintunya. Ya. Seolah-olah jengkel itu sama mamanya, sama bapaknya. Manakala mau dinasehati, kita diajarkan kalau kita tidak sanggup menasehati anak dalam keadaan terjaga, nasihati anaknya ketika ia dalam keadaan tidur. Roh tidak pernah tidur, roh tidak pernah mati, dan roh selalu terjaga. Ketika sedang tidur, doakan, bacakan surah Al-Fatihah. Ya Allah, inilah wajah harapan hamba-Mu. Kami sangat berharap banyak terhadap anak saya ini. Tapi kok kenapa bisa seperti ini? Apa salah saya ya Allah? Saya di luar kemampuanku ya Allah. Karena itu saya ingin memohon kepadamu agar anak saya ini tuntunlah, bimbinglah, kembalikanlah seperti waktu kecilnya. Ya. Dengan ikhlas kita membacakan surah Al-Fatihah. Bahkan air minumnya pun juga kita bacakan surah Al-Fatihah. Kalau perlu kolam airnya pun juga semua dipenuhi surah Al-Fatihah di situ. Bacakan ayat kursi di dalam kamarnya supaya setan yang ikut bergabung dengannya ikut pergi. Ada hadisnya kan Bapak Ibu. Siapa membaca surah ayat kursi itu akan lari setan itu, terbirit-birit meninggalkan tempat kita. Semua upaya spiritual dilakukan sepanjang itu tidak terlarang oleh agama. Ya. Jangankan orang tidur, orang mati pun kita doakan kan. Anak kita belum wafat, dia hanya tertidur, maka itu pun berhak untuk kita doakan. Nasihati dengan rohani. Jangan pakai mulut karena enggak dengar lagi tidur. Tapi kalau rohani bicara sesama rohani, itulah nanti yang akan nyambung. Mungkin subuh-subuh, maafkan saya Ibu, kemarin saya sadar sebetulnya saya tidak ingin melakukan itu, tapi desakan dari dalam. Saya enggak tahu kok kenapa saya selalu seperti itu. Saya itu menyesal, tidak tega juga berkata-kata kasar terhadap ibu, terhadap bapak. Saya tahu penderitaan ibu mengasuh saya tahu betapa besar harapan ibu terhadap saya. Tapi saya juga tidak tahu kenapa diri saya melakukan hal seperti itu. Maafkan anakmu Ibu. Ya, ada perasaan seperti itu, tapi gengsi untuk melafadzkannya kepada ibu, bapak. Karena itu, ini pelajaran buat kita. Dicoba semua kemungkinan. Kalau kita tidak bisa menasihati anak dalam keadaan jaga, nasihati anak-anak kita ketika ia dalam keadaan tidur. Ya. Tatap wajahnya, batin kita yang mendoakan. Tembus dadanya, batinnya juga mendengarkan, telinga batin melalui mulut batin, maka insya Allah akan saling memberikan pembekasan di situ. Yang seperti ini harus didorong keyakinan, jangan pakai akal. Kalau pakai akal, nggak masuk akal. Justru kalau kita pakai akal itu nggak mempan. Kalau kita tawakal itu kan nggak pakai akal. Penyerahan diri kepada Allah itu nggak pakai akal tuh. Emosi yang jalan di situ. Ya Allah, inilah anak sematawayang kami. Inilah anak satu-satunya dambaan kami. Inilah anak harapan kami betul-betul. Kenapa bisa seperti ini? Bangun tidur, kok tumben salat subuh? Mau pergi, kok tumben cium tangan ibu, maafkan saya ibu. Ya. Nak, pulang nanti ya. Iya. Pulang betul, pulang lebih awal. Tak terperintahkan, dia bantu ngepel rumah. Sang ibu nangis. Ya Allah, ternyata Engkau memang ada. Setelah kami mendoakan, Engkau mengabulkan. Nah, hubungan emosional seperti ini sangat penting, Ibu. Kemudian yang ke-36, dirundung kebimbangan, keraguan, dan berbagai penyakit hati yang mematikan lainnya. Jadi kalau orang terbiasa dengan dosa, persoalan kecil menjadi besar dalam perasaannya. Kebahagiaan seharusnya menjadi bahagia besar, tapi dirasakan bahagia kecil. Inilah yang
sangat-sangat kita rasakan di dalam masyarakat modern perkotaan ini. Jadi diperlukan ketelatenan, kesabaran Bapak Ibu. Kita dengarkan suara azan. Sedemikian berat akibat daripada perbuatan dosa yang dibiarkan di dalam diri kita sendiri. Kebalikan daripada apa yang pernah kita bahas pertemuan-pertemuan kita yang lalu, betapa indahnya dampak yang kita peroleh akibat daripada perbuatan amal soleh. Ada pendapat lain lagi Bapak Ibu sekalian. Dampak negatif dari dosa itu suasana batin tidak tentram, hampir sama dengan Ibnu Taimiyah kemarin, selalu gelisah dan tidak pernah tenang, dan terkadang muncul rasa takut. Ada buku La Tahzan itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu juga menulis tentang dampak negatif dosa itu. Kemudian menurunnya rasa percaya diri. Kalau orang suka melakukan dosa, beransur-ansur hilang rasa percaya dirinya, tidak tegar, gampang loyo, lunglai, rasa takut dominan pada dirinya sendiri. Kemudian muncul sikap reaktif. Ingat dulu husnul khatimah kita Bapak Ibu. Ada sikap yang reaktif. Reaktif itu terlalu emosional, terlalu responsif menanggapi suatu peristiwa. Kebalikan reaktif itu adalah proaktif. Dia berlapang dada, dia berjiwa besar, sehingga dia tidak gampang tersinggung. Selalu ada alternatif di dalam menyelesaikan persoalan, selalu ada usaha untuk keluar dari kemelutnya. Tapi kalau orang reaktif, itu sempit sekali jalan keluar setiap persoalannya. Nah, kalau orang suka berdosa, dia muncul itu sikap reaktifnya. Tapi kalau orang rajin melakukan amal kebajikan, yang muncul adalah sikap proaktifnya. Kemudian energi terasa tersedot. Jadi tenaga kita itu tersedot, energi kita kalau kita suka berdosa. Apalagi dosa besar. Suka loyo dan kehilangan semangat hidup. Bahkan kadang-kadang berdoa, ya Allah mau mati saja. Pada itu kan sesungguhnya enggak boleh. Musibah lebih sering datang, sebetulnya tidak lebih sering. Perasaannya merasa sering datang musibah. Orang reaktif itu, Ibu, orang yang bertipe reaktif selalu merasa ada musibah setiap hari. Tapi kalau orang yang bertipe proaktif, ini bukan musibah, ini tantangan. Jadi dia membedakan antara musibah dan tantangan. Tantangan itu bukan masalah, bukan musibah, tapi challenge untuk sebuah tantangan untuk menaikkan kita ke atas, mengorbitkan kita ke atas. Tapi bagi orang reaktif, yang namanya tantangan pun digeneralisir menjadi sebuah masalah. Akhirnya memang betul setiap hari ada masalah. Padahal bukan masalah, hanya tantangan. Memang resikonya ada, tapi problem lain dengan tantangan. Kemudian musibah lebih sering datang, betul. Nah kemudian bila darah, kalau orang suka berdosa itu ada kecenderungan darah amarahnya mengalir ke tangan, ya. Maka tangan mudah menyambar senjata atau alat, lalu digunakan menghantam sasaran. Itu kan gampang orang menembak sekarang, gampang membunuh. Anaknya pun, anak kandungnya pun juga dimasukkan ke tong, ke tempat air. Itu kalau orang terbebani dosa, darahnya naik, darah yang memuncak itu turun ke tangan, nempeleng gampang, nyesalnya belakangan. Ya. Kemudian detak jantung meningkat, banjir hormon adrenalin, membangkitkan gelombang energi. Jadi akhirnya energinya seperti terkuras, cukup kuat untuk bertindak dahsyat. Ya, bisa melakukan kekagetan itu. Dia bisa loncat dari gedung bertingkat, mati.
Atau dia bisa membunuh orang, nekat. Kalau orang dihantui oleh perasaan dosa, itu bahaya sekali. Naik haji jadi gila. Itu akumulasi banyak hal yang belum terselesaikan sebelum haji. Akibatnya banyak. Normal kok pergi sampai ke situ nggak menunaikan ibadah haji. Bagaimana orang haji kalau sudah kehilangan ingatan seperti itu? Itu kan sudah tidak mukallaf lagi. Nah, wajah menjadi pucat, hormon dalam otak itu membuat tubuh waspada, siap bertindak dan cemas serta gelisah. Jadi dampaknya dosa itu besar sekali. Dampaknya kepada fisik, dampaknya kepada psikis, dan dampaknya kepada human relation, dampaknya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi yang kita bahas. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian pengajian kita. Saya mohon maaf mungkin saya tidak salat isya bersama. Saya ada acara. Demikian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.